Halo sahabat spiritual, kembali lagi di channel Primbon kita. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungannya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, dan mungkin membuat bulu kuduk kalian merinding. Kita akan membongkar 7 waktu favorit makhluk halus mengintai manusia menurut Primbon Jawa. Apakah kalian penasaran? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar pengalaman seram kalian, subscribe channel ini, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sudah siap? Mari kita mulai. 1 waktu maghrib, gerbang pembuka alam gaib. Waktu maghrib, yang ditandai dengan tenggelamnya matahari dan bergantinya siang menjadi malam, bukan sekadar transisi waktu biasa dalam kalender Islam, melainkan juga sebuah fase krusial dalam kearifan lokal Jawa. Menurut Primbon Jawa, maghrib adalah momen ketika pintu-pintu dimensi antara alam manusia dan alam gaib terbuka lebar. Fenomena ini sering diibaratkan seperti gerbang yang tadinya tertutup rapat kini menganga, memungkinkan interaksi yang lebih intens antara kedua alam. Kondisi alam saat maghrib sangat mendukung fenomena ini. Perubahan cahaya dari terang menjadi gelap memicu fluktuasi energi yang signifikan. Energi panas dari matahari yang dominan sepanjang hari perlahan-lahan digantikan oleh energi dingin dan lembab dari malam. Pergeseran energi inilah yang dipercaya oleh leluhur sebagai momen paling ideal bagi makhluk halus untuk beraktivitas. Mereka yang biasanya bersembunyi di tempat-tempat gelap dan terpencil kini merasa lebih bebas dan leluasa untuk muncul ke permukaan. Salah satu alasan mengapa maghrib dianggap sebagai waktu yang berbahaya adalah karena pada saat ini, energi spiritual manusia sedang berada di titik terendah. Setelah seharian beraktivitas, tubuh dan pikiran kita cenderung lelah dan lengah. Kondisi ini membuat aura atau benteng spiritual kita melemah, sehingga lebih mudah ditembus oleh entitas gaib. Anak-anak dianggap paling rentan pada waktu ini. Primbon Jawa seringkali menasihati agar anak-anak tidak dibiarkan bermain di luar rumah saat senja, karena mereka memiliki energi yang murni dan bersih, yang sangat disukai oleh makhluk halus. Entah itu untuk sekadar mengganggu atau bahkan disembunyikan ke alam lain. Masyarakat Jawa juga mengenal konsep salah mangsa atau salah waktu, di mana seseorang yang sedang berjalan di luar saat maghrib tanpa tujuan yang jelas berisiko bertemu dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Kejadian ini seringkali dimanifestasikan sebagai halusinasi, perasaan merinding, atau bahkan melihat penampakan yang samar. Banyak kisah-kisah seram yang beredar, mulai dari melihat sosok yang melintas di tikungan jalan, mendengar suara tangisan, hingga merasakan kehadiran yang tak terlihat di samping kita. Oleh karena itu, Primbon Jawa dengan tegas menyarankan untuk segera masuk ke dalam rumah dan menutup pintu serta jendela saat maghrib tiba. Tradisi ini bukan hanya sebatas mitos, melainkan sebuah bentuk perlindungan spiritual yang telah diwariskan turun-temurun. Mengisi waktu maghrib dengan kegiatan yang positif seperti beribadah, membaca doa, atau berkumpul bersama keluarga dipercaya dapat menciptakan energi positif di dalam rumah yang berfungsi sebagai perisai dari gangguan gaib. Dengan demikian, tradisi maghrib bukan hanya ritual keagamaan, melainkan juga sebuah kearifan lokal yang mengutamakan keselamatan dan ketenangan batin. 2 tengah malam, waktu terlemah manusia. Jika maghrib adalah gerbangnya, maka tengah malam adalah panggung utamanya. Menurut Primbon Jawa, tengah malam, yang dimulai dari pukul 12 malam hingga dini hari, adalah puncak dari aktivitas makhluk halus. Pada jam-jam ini, alam semesta berada dalam kondisi paling hening, dan sebagian besar manusia sudah terlelap dalam tidur. Kondisi ini menciptakan celah spiritual yang sangat besar, di mana dimensi gaib menjadi sangat dekat dengan dimensi manusia. Ada beberapa alasan mengapa tengah malam menjadi waktu yang paling disukai makhluk halus. Pertama, energi negatif dan mistis dipercaya mencapai puncaknya. Semua bentuk energi, baik yang terlihat maupun tidak, memiliki siklusnya masing-masing. Energi gaib yang berhubungan dengan kegelapan dan misteri mencapai titik terkuatnya saat tengah malam.
Kedua, kondisi manusia yang sedang tidur. Saat kita tidur, kesadaran kita tidak sepenuhnya aktif. Alam bawah sadar kita lebih terbuka dan rentan terhadap intervensi dari luar. Makhluk halus dapat memanfaatkan kondisi ini untuk berkomunikasi dengan kita melalui mimpi, atau bahkan mencoba merasuki tubuh kita. Kejadian, ketindihan, atau sleep paralisis seringkali dikaitkan dengan gangguan makhluk halus yang mencoba menindih atau menahan tubuh kita agar tidak bisa bergerak. Kondisi pikiran yang kosong juga menjadi faktor penting. Jika seseorang terbangun di tengah malam dan melamun, pikiran yang kosong tersebut bisa menjadi pintu masuk bagi entitas gaib. Mereka dapat menyisipkan pikiran-pikiran negatif, menyebabkan perasaan cemas yang tidak beralasan, atau membuat kita merasa tidak nyaman. Primbon Jawa mengajarkan bahwa jika terbangun di tengah malam, sebaiknya langsung berdoa atau melakukan aktivitas yang dapat mengusir energi negatif, seperti menyalakan lampu atau membaca ayat suci. Menghindari melamun dan berdiam diri di kegelapan sangat disarankan. Tidak hanya di dalam rumah, di luar rumah, tengah malam adalah waktu yang lebih berbahaya. Jalan-jalan yang tadinya ramai kini sepi, pepohonan terlihat lebih menyeramkan, dan suara-suara malam yang aneh seringkali terdengar. Makhluk halus seperti pocong, kuntilanak, dan sejenisnya dipercaya lebih sering menampakkan diri pada jam-jam ini, karena tidak ada manusia yang mengawasi. Mereka dapat bergentayangan dengan bebas, menakut-nakuti orang yang sedang berkendara atau berjalan kaki sendirian. Secara keseluruhan, Primbon Jawa mengajarkan bahwa tengah malam adalah waktu di mana kita harus ekstra waspada. Ini bukan hanya tentang rasa takut, melainkan tentang kesadaran bahwa ada dimensi lain yang eksis berdampingan dengan kita. Menjaga pikiran tetap positif, memperbanyak ibadah, dan tidak tidur dengan posisi yang aneh, seperti telentang dengan tangan di dada, adalah beberapa cara untuk melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Dengan memahami kearifan lokal ini, kita dapat lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan dan menghargai setiap momen, baik terang maupun gelap. 3. Saat mencuci pakaian di malam hari, energi air dan kelembapan. Primbon Jawa meyakini bahwa air dan kondisi lembab adalah media yang sangat disukai oleh makhluk halus. Mencuci pakaian di malam hari, terutama di area yang sepi dan lembab seperti kamar mandi atau area jemuran, secara tidak langsung menciptakan kondisi yang ideal bagi mereka untuk mendekat. Tradisi leluhur mengajarkan bahwa air memiliki energi spiritual yang kuat, baik positif maupun negatif, tergantung pada penggunaannya. Ketika air digunakan di malam hari dalam kondisi hening, energi yang dihasilkan lebih rentan menarik entitas gaib yang berdiam di sekitar rumah. Alasan lain yang mendasari mitos ini adalah frekuensi suara yang dihasilkan. Suara gemericik air, gesekan pakaian, dan aktivitas malam hari yang terisolasi dapat menjadi penanda bagi makhluk halus. Mereka bisa jadi penasaran dengan keberadaan manusia yang beraktivitas sendirian di tengah malam. Gangguan yang sering terjadi bervariasi, mulai dari sekadar suara-suara aneh, sensasi bulu kuduk berdiri, hingga penampakan sosok samar yang melintas. Meskipun terdengar tidak masuk akal dalam logika modern, kearifan ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga kewaspadaan, bahkan saat melakukan aktivitas rutin. Lebih jauh lagi, Primbon Jawa melihat aktivitas di malam hari sebagai bentuk lancangan terhadap waktu istirahat yang seharusnya diisi dengan ketenangan. Pakaian yang dicuci di malam hari, terutama yang mengandung sisa-sisa keringat atau energi manusia, dipercaya memiliki daya tarik khusus. Makhluk halus dapat mengendus dan bahkan menempel pada pakaian tersebut. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menghindari kegiatan ini jika tidak terdesak. Jika memang harus dilakukan, pastikan untuk menjaga pikiran tetap fokus dan tidak melamun. Selalu sertai dengan doa, sehingga energi positif dapat melindungi diri kita dari intervensi yang tidak diinginkan. Kearifan ini sesungguhnya adalah pengingat untuk menghormati siklus alam dan menghindari kegiatan yang membuat kita rentan. 4 jam 1 siang. Bayangan yang pudar di bawah terik matahari. Banyak yang mengira makhluk halus hanya muncul di malam hari.
Namun, Primbon Jawa memiliki pandangan yang berbeda, yaitu jam 1 siang juga termasuk waktu yang disukai makhluk halus. Fenomena ini seringkali membingungkan, mengingat teriknya matahari yang seharusnya menjadi penghalang bagi mereka. Namun, justru karena kondisi inilah makhluk halus dapat bersembunyi dengan sempurna. Pada jam 1 siang, matahari tepat berada di atas kepala. Posisi ini menyebabkan bayangan benda dan manusia menjadi sangat pendek atau bahkan pudar. Kondisi inilah yang dipercaya sebagai penyamaran terbaik bagi makhluk halus. Mereka dapat berbaur tanpa terlihat jelas oleh mata manusia. Secara spiritual, jam 1 siang adalah waktu di mana energi matahari sangat kuat, namun juga menjadi momen di mana sebagian besar manusia sedang dalam kondisi lelah, mengantuk, atau lapar setelah beraktivitas seharian. Kondisi fisik dan mental yang tidak prima ini membuat perisai spiritual kita melemah. Pikiran yang lelah seringkali menjadi pintu masuk bagi makhluk halus untuk menyusup. Mereka dapat mengganggu dengan cara membuat kita merasa bingung, linglung, atau bahkan memicu perasaan cemas yang tidak beralasan. Tradisi Jawa mengajarkan untuk menghindari tidur siang atau berdiam diri di bawah terik matahari pada jam-jam ini, terutama di tempat terbuka seperti di bawah pohon besar, di kuburan, atau di area yang dikenal angker. Tempat-tempat ini dipercaya sebagai rumah bagi makhluk halus yang bersembunyi. Kondisi lelah dan pikiran yang kosong saat tidur siang justru dapat membuat kita lebih rentan terhadap serangan mereka. Dengan demikian, Primbon Jawa mengajarkan bahwa kewaspadaan tidak hanya berlaku di malam hari. Setiap fase waktu memiliki karakteristiknya sendiri, dan pemahaman terhadap siklus ini adalah kunci untuk menjaga diri. Mitos tentang jam 1 siang ini adalah pengingat bahwa di balik terang dan damainya siang hari, ada sisi lain yang membutuhkan perhatian dan kewaspadaan spiritual. 5. Saat kita sedang sakit, melemahnya perisai spiritual. Dalam kearifan Primbon Jawa, kondisi sakit tidak hanya dipandang sebagai masalah fisik, tetapi juga sebagai ketidakstabilan energi spiritual. Ketika tubuh sedang sakit, energi vital atau prana kita menurun drastis. Penurunan ini secara langsung melemahkan aura atau perisai spiritual yang melindungi kita dari gangguan luar. Layaknya benteng yang rapuh, tubuh yang sakit menjadi sasaran empuk bagi makhluk halus yang mencari celah untuk masuk dan mengganggu. Makhluk halus dipercaya sangat peka terhadap energi. Mereka dapat mendeteksi kondisi energi manusia yang lemah dan rentan. Gangguan yang mereka lakukan bisa bermacam-macam, mulai dari membuat kita merasa lebih tidak nyaman, memperparah penyakit yang diderita, hingga bahkan membuat kita mengalami halusinasi. Seringkali, orang yang sakit parah atau sedang dalam masa pemulihan merasa kehadiran yang tidak kasat mata di sekitarnya. Hal ini bukan hanya sekadar efek psikologis, tetapi juga diakini sebagai interaksi langsung dari dimensi lain. Primbon Jawa mengajarkan bahwa menjaga pikiran tetap positif dan memperbanyak doa adalah salah satu cara untuk menguatkan kembali perisai spiritual kita saat sakit. Keluarga atau orang terdekat juga memiliki peran penting dalam memberikan energi positif melalui kasih sayang dan perhatian. Dengan demikian, sakit tidak hanya perlu disembuhkan secara medis, tetapi juga secara spiritual. Kewaspadaan ini menjadi pengingat bahwa kesehatan adalah keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. 6. Setelah memandikan jenazah, jejak energi dan aura yang terbuka. Menurut Primbon Jawa, proses memandikan jenazah adalah sebuah ritual sakral yang membuka aura tubuh orang yang melakukannya. Ketika seseorang berinteraksi dengan tubuh yang telah ditinggalkan oleh rohnya, energinya menjadi sangat sensitif dan terbuka terhadap entitas gaib yang mungkin berada di sekitar jenazah. Makhluk halus, terutama yang memiliki ikatan dengan almarhum atau yang kebetulan berdiam di tempat tersebut, dapat merasakan energi terbuka ini dan bahkan mengikuti orang yang memandikan jenazah. Aura tubuh manusia yang terbuka setelah memandikan jenazah dianggap sebagai magnet bagi makhluk halus. Kondisi ini bisa berlangsung selama beberapa jam atau bahkan beberapa hari jika tidak dibersihkan secara spiritual.
Gangguan yang dialami bisa berupa perasaan tidak nyaman, hawa dingin yang tiba-tiba, atau bahkan penampakan sosok yang samar. Kisah-kisah horor tentang hantu yang mengikuti orang setelah pemakaman seringkali berakar dari kepercayaan ini. Oleh karena itu, tradisi Jawa menyarankan agar setelah memandikan jenazah, seseorang harus segera membersihkan diri secara menyeluruh dan berdoa. Mandi dengan air kembang atau menggunakan sabun khusus yang telah dirapal doa dipercaya dapat membantu membersihkan energi negatif yang menempel. Segera kembali ke rumah dan berkumpul dengan keluarga juga dapat membantu mengembalikan energi positif dan menutup kembali aura yang terbuka. Keyakinan ini mengajarkan pentingnya ritual pembersihan diri dan spiritual setelah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kematian sebagai bentuk perlindungan diri. 7. Saat kita melamun atau pikiran kosong, pintu gerbang bagi entitas gaib. Primbon Jawa memandang pikiran manusia sebagai medan energi yang sangat kuat dan vital. Saat seseorang melamun atau membiarkan pikirannya kosong tanpa fokus, kondisi ini diibaratkan seperti sebuah pintu yang terbuka lebar. Pintu ini bukan hanya mengarah pada alam bawah sadar kita, tetapi juga menjadi celah bagi entitas gaib untuk masuk dan mengganggu. Dalam kondisi pikiran kosong, jiwa kita seolah-olah sedang tidak di tempat, sehingga tubuh menjadi lebih rentan terhadap intervensi dari luar. Fenomena ini sering disebut kemasukan atau kesurupan dalam skala ringan. Gangguan yang terjadi saat melamun bisa bervariasi, mulai dari tiba-tiba merasa dingin, merinding tanpa sebab, hingga mendapatkan bisikan-bisikan aneh atau pikiran negatif yang bukan berasal dari diri sendiri. Makhluk halus dipercaya sangat menyukai kondisi ini, karena mereka bisa dengan mudah menumpang atau menyisipkan energinya ke dalam diri kita. Kearifan ini juga menjelaskan mengapa orang tua zaman dulu sering melarang anak-anaknya untuk melamun, terutama di tempat yang sepi atau dikenal angker. Tempat-tempat seperti di bawah pohon besar, di tepi sumur tua, atau di pekarangan belakang rumah dipercaya sebagai tempat berkumpulnya makhluk halus. Dengan pikiran yang kosong, kita menjadi target empuk bagi mereka. Primbon Jawa mengajarkan bahwa cara terbaik untuk melindungi diri adalah dengan menjaga pikiran tetap fokus dan positif. Jika Anda merasa sedang melamun, segera alihkan perhatian pada hal-hal yang produktif, seperti membaca buku, mendengarkan musik, atau berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, pikiran yang aktif dan terisi akan menjadi perisai yang kokoh, mencegah segala bentuk gangguan yang datang dari dimensi lain. Nah, itu dia 7 waktu favorit makhluk halus mengintai manusia menurut Primbon Jawa. Apakah kalian pernah mengalami kejadian aneh di salah satu waktu tersebut? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Ingat, semua ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat agar kita selalu waspada, menjaga kebersihan diri, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam spiritual.